Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Nabila dengan NIM J1B119040. Di sini saya membuat sebuah video menjelaskan tentang pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas skill lab pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita ke pembahasan videonya. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nutrisi enteral terlebih dahulu ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan nutrisi enteral ini? Nah, jadi nutrisi enteral adalah pemberian asupan nutrisi melalui saluran cerna dengan menggunakan feeding tube, kateter atau stoma langsung melintas sampai ke bagian tertentu dari saluran cerna. Nah, pemberian nutrisi dengan cara ini itu mengabaikan peran mulut dan esofagus sebagai tempat pertama masuknya makanan. Nah, target yang dituju dari pemberian nutrisi enteral ini adalah bagian usus paling proksimal yang masih dapat menjalankan fungsinya, dimulai dari lambung hingga usus halus. Kemudian, apa saja sih manfaatnya? Nah, jadi manfaat dari nutrisi enteral ini tidak jauh berbeda dengan cara pemberian per oral, yaitu proses pencernaan dan absorpsi nutrisi dapat berlangsung secara aman, mendekati fungsi fisiologis, mampu menjaga imunitas saluran cerna, kemudian mengurangi pertumbuhan bakteri yang berlebihan, dan menjaga keseimbangan mikroorganisme saluran cerna, mudah dan lebih murah dari segi finansial. Baiklah, kita lanjut membahas rute nutrisi enteral. Jadi, rute nutrisi enteral ini terbagi menjadi dua, yaitu nutrisi enteral transnasal dan nutrisi enteral enterostomi. Nah, untuk nutrisi enteral transnasal dikenal sebagai cara yang non-invasif. Dapat diberikan melalui orogastrik, nasogastrik, nasoduodenal, dan nasojejunal. Nutrisi enteral dengan menggunakan cara tersebut itu dilakukan dengan menginsersikan feeding tube melalui mulut atau hidung sampai ke lokasi saluran cerna tertentu. Kita lanjut ke nutrisi enteral enterostomi. Nah, untuk pemberian nutrisi secara enterostomi dapat dilakukan dengan cara gastrostomi dan jejunostomi. Formula nutrisi diberikan melalui feeding tube yang terpasang pada area gastrostomi dan jejunostomi. Untuk pemberian nutrisi enteral secara gastrostomi atau jejunostomi itu dianggap mampu mempertahankan posisi feeding tube dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 3 bulan. Lalu selanjutnya kita akan membahas cara pemberian nutrisi enteral. Nah, untuk cara pemberian nutrisi enteral ini terbagi menjadi dua, yaitu bolus feeding dan continuous drip feeding. Nah, pemberian formula enteral dengan cara bolus feeding itu dapat dilakukan dengan menggunakan NGT atau OGT dan diberikan secara terbagi setiap 3 sampai dengan 4 jam sebanyak dengan 250 sampai dengan 350 ml. Nah, bolus feeding dengan formula isotonik itu dapat dimulai dengan jumlah keseluruhan sesuai dengan yang dibutuhkan sejak hari pertama. Nah, sedangkan formula hipertonik itu dimulai setengah dari jumlah yang dibutuhkan pada hari pertama. Kita lanjut ke continuous drip feeding. Nah, pemberian formula enteral dengan cara continuous drip feeding ini dilakukan dengan menggunakan infus pump. Jadi pemberian formula enteral dengan cara ini itu diberikan dengan kecepatan 20 sampai dengan 40 ml per jam dalam 8 sampai dengan 12 jam pertama. Kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan toleransi anak. Nah, selanjutnya kita membahas komplikasi nutrisi enteral. Nah, apa saja sih komplikasi dari nutrisi enteral ini? Nah, jadi komplikasi nutrisi enteral ini meliputi 3, yaitu komplikasi mekanik, kemudian komplikasi gastrointestinal, dan komplikasi metabolik. Nah, untuk komplikasi mekanik meliputi lesi dekubitus, obstruksi kateter, dan kateter displacement. Kemudian untuk komplikasi gastrointestinal itu meliputi regurgitasi, aspirasi, muntah, diare, konstipasi, pneumatosis intestinal, dan nekrosis jejunal.
Nah, selanjutnya untuk komplikasi metabolik, yaitu meliputi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian hiperglikemi, dan refeeding syndrome. Pada pemberian nutrisi enteral harus dilakukan dengan monitoring secara ketat selama pemberian nutrisi enteral dan mewaspadai timbulnya komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, kita masuk untuk membahas nutrisi parenteral. Nah, apa sih nutrisi parenteral ini? Jadi, nutrisi secara parenteral itu dapat didefinisikan sebagai pemberian asupan nutrisi yang diberikan melalui pembuluh darah dan masuk dalam sirkulasi darah. Dukungan nutrisi secara parenteral itu diberikan apabila keadaan penderita tidak memungkinkan untuk mendapatkan dukungan nutrisi enteral dan atas pertimbangan indikasi tertentu. Lalu bagaimana cara pemberian nutrisi parenteral? Nah, cara pemberian nutrisi secara parenteral itu dapat dibedakan berdasarkan konsentrasi formula nutrisi parenteral yang ingin diberikan kepada penderita, yaitu larutan isotonis dan hipertonis. Nah, jenis konsentrasi isotonis itu diberikan melalui akses vena perifer, sedangkan nutrisi dengan konsentrasi yang hipertonis diberikan melalui vena sentral. Lalu apa saja komplikasi dari nutrisi parenteral ini? Nah, untuk komplikasi yang terjadi itu dapat berupa komplikasi teknis. Nah, komplikasi teknis dari penggunaan nutrisi parenteral meliputi pneumotorak, hemotorak, hidromediastinum, trauma arteri, laserasi arteri, hematom, dan emboli kateter. Penggunaan kateter dalam pemberian nutrisi parenteral berkaitan erat dengan infeksi, biasanya berhubungan dengan perawatan kateter yang tidak baik. Lalu komplikasi metabolik berhubungan dengan penggunaan infus cairan intravena. Nah, untuk penggunaan karbohidrat dan protein, osteopenia. Lalu selanjutnya komplikasi metabolik berhubungan dengan penggunaan infus cairan intravena. Penggunaan karbohidrat dan protein, osteopenia, prematuritas, serta disfungsi hepatobiliar. Disfungsi hepar merupakan komplikasi nutrisi parenteral yang paling sering dan berbahaya. Lalu kita akan membahas tentang SOP pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Untuk alat dan bahannya, kita membutuhkan nasogastric tube, kemudian lubrikan, lalu kateter tip, plester, segelas air dan sedotan, lalu sarung tangan, pinset, semprit irigasi berukuran 20 sampai dengan 50 ml. Kita lanjut ke langkah kerjanya, yaitu yang pertama, sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian mengecek identitas pasien dan menjelaskan prosedur penggunaan. Nah, ketika pasien sudah dipastikan identitasnya dan mendapat persetujuan dari pasien, kita menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Nah, setelah alat-alat dipersiapkan, kita menempatkan pasien pada posisi duduk atau fowler tinggi dengan leher hiperekstensi. Nah, jika kalian koma, itu menempatkan dengan posisi semi-fowler. Nah, setelah menempatkan pasien, kita melakukan pengukuran. Nah, setelah kita mengukur, lalu kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Nah, setelah itu memakai handscoon atau sarung tangan. Nah, selanjutnya yaitu lubrikasi selang 10 sampai dengan 20 ml. Nah, setelah kita lubrikasi, kita memasukkan secara lembut hingga ke posterior nasofaring. Selanjutnya, kita menyuruh pasien merefleksikan kepala setelah masuk ke nasofaring, merelaksasikan pasien. Kemudian mendorong klien untuk menelan dan jangan memaksa untuk memasukkannya. Nah, setelah itu melepaskan sarung tangan dengan memasang plester dan mengecek pemasangan dengan auskultasi lambung. Nah, pemasangan benar terdengar suara udara dan aspirasi isi lambung. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.